teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekends. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di komunitas waktu itu. Jadi waktu itu tuh ada part 1, sekarang kita bikin part 2-nya karena kalau misalnya dijadiin satu video aja itu durasinya bakal panjang banget teman-teman. Jadi kita inisiatif bikin 2 part. Sekarang kita mau lanjutin tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar komunitas channel YouTube kita. Oke, sebelum kita jawabin, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari Novita Sinaga. Kak, verifikator keuangan SKB-nya kayak mana? Verifikator keuangan itu saya masih menganalisis juga. Sebenarnya dia bakal masuk ke jabatan fungsional yang mana teman-teman. Jadi di sini ada beberapa instansi pembina yang menaungi dalam bidang keuangan. Ada yang pertama tuh ada BPK, terus ini jabatan fungsionalnya pemeriksa. Terus dari Kemenq juga ada banyak jabatan fungsional yang berkaitan dengan keuangan teman-teman. Terus ada lagi dari BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP ini jabatan fungsionalnya auditor. Terus yang dari Kementerian Keuangan juga banyak banget jabatan fungsionalnya. Jadi di Kementerian Keuangan juga banyak banget jabatan fungsionalnya. Untuk menentukan ini verifikator keuangan bakal masuk di jabatan fungsional yang mana, saran saya kalian teliti lebih lanjut dari jabatan-jabatan fungsional dari BPK, BPKP atau Kemenq. Kalian lebih sebidang atau lebih cocok ke jabatan fungsional yang mana, karena di sini sangat banyak banget dan mungkin kalian itu bakal lebih tahu atau lebih expert, karena pasti setiap kalian mendaftar sebuah formasi, kalian pasti udah ada gambaran kan dia bakal kerjanya kayak apa gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Cindy Ramadhani. Kak, sharing tentang SKB-nya Pranata Komputer dong. Pranata Komputer ini adalah jabatan fungsional di bawah naungan instansi pembina jabatan fungsional, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Diatur dalam 66-M.PAN-7-2003 tentang Pranata Komputer. Ini setelah saya punya beberapa rekan yang jabatannya itu juga masuk ke Pranata Komputer. Saat saya tanya tes SKB-nya tuh seputar apa, itu seputar database, coding, server, dan lain-lain teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kamu dari jurusan TI, backgroundnya mungkin pelajaran-pelajaran saat kamu kuliah mungkin dapat keluar teman-teman gitu, karena linear. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nurul Basyariah. Bingung mulai belajar dari mana, Min? Soalnya formasi yang saya lamar, bidang keilmuannya lebih jatuh ke komunikasi daripada ke bidang keilmuan saya sendiri dari administrasi. Berharap segera ada kisi-kisi. Kisi-kisi SKB atau materi yang akan diujikan dalam SKB itu adalah materi sesuai dengan bidang kerja jabatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya jurusan kalian itu tidak linear dengan jabatan yang kalian lamar, dimungkinkan yang akan keluar itu adalah tentang bidang jabatan dari yang kalian lamar. Dan kalau misalnya jabatan yang kalian lamar adalah pelaksana teknis sesuai dengan Permenpan, itu soalnya akan disamakan dengan jabatan fungsional yang masih serumpun gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Hayati. Aku bingung banget teh, aku kan melamar Sandiman, terus nyari ke YouTube sama Google nggak ada tuh. Gimana teh, sakitnya tuh di kepala teh, kumaha ieu. Sandiman itu adalah sebuah jabatan fungsional berada di bawah naungan instansi pembina Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang diatur pada nomor 76 tahun 2012 teman-teman gitu. Jadi kalian bisa baca tentang jabatan fungsional Sandiman, di situ kan pasti bakal dijelasin tentang tugasnya tuh ngapain aja. Kalian bisa lebih ngerti lagi Sandiman itu apa. Terus biar kalian bisa cari-cari materi-materi yang terkait dengan jabatan tersebut.
Dari Kiki Anggraini, ambil formasi audit keselamatan jalan, jurusan waktu kuliah perencanaan wilayah kota. Cuma sempet belajar soal jalan di 1 semester doang. Formasi ini kayaknya lebih condong ke sipil ya. Bingung jadinya mau belajar apa. Jadi penelaah audit keselamatan jalan itu setelah saya baca uraian tugasnya adalah melakukan kegiatan penelaahan audit keselamatan jalan. Itu adalah jabatan pelaksana, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hubungkan cari jabatan fungsionalnya tentang jabatan penelaah audit keselamatan jalan, itu mungkin masih di bawah Kemenhub, teman-teman. Jadi saya belum nemu ini lebih cocok ke jabatan fungsional mana gitu, tapi sepertinya berada di bawah Kemenhub. Selanjutnya ada Axel Kalito, jabatan pengelola jasa konstruksi, tapi jurusan D3 akuntansi, manajemen, administrasi, sosiologi. Jadi mau belajar tentang keempat jurusan itu atau jasa konstruksi. Jadi belajarnya itu tentang jasa konstruksi, teman-teman, tentang jabatannya. Oke, selanjutnya tentang Lisa Rahmawati. Kalau di pengumuman awal seleksi SKB dengan CAT untuk jabatan teknis, apakah ada wawancara juga? Jadi teman-teman, kalau misalnya di pengumuman awal itu cuma disebutin SKB CAT aja, itu berarti hanya SKB dengan komputer, teman-teman. Jadi nggak ada wawancaranya. Beda kalau misalkan dari pengumuman awal disebutin SKB CAT, wawancara atau apa gitu, berarti ada komponen tes yang lain. Pertanyaan dari Iskandar Mahardika. Kira-kira soal SKB tahun ini seputar apa aja ya, Neng? Karena saya baru tahun ini ikut tes CPNS. Katanya kemarin saya baca berita di tahun sebelumnya soal SKB itu tidak terlalu nyambung dengan formasi yang diambil. Dan tahun ini saya mengambil formasi analisis kepegawaian. Terima kasih. Jadi analisis kepegawaian itu adalah jabatan fungsional, berada di bawah instansi pembina Badan Kepegawaian Negara atau BKN, diatur dalam per garing 36 garing M.PAN garing 2006. Itu diatur dalam Permenpan, nomor tersebut kalian bisa cari dan baca lebih lanjut tentang analis kepegawaian dan tugas pokoknya itu seperti apa, sehingga kalian bisa nyari materi-materi yang terkait dengan tugas kalian tersebut. Terus untuk kejadian tahun 2018, tahun 2018 itu banyak peserta CPNS, itu kan tahun saya. Jadi banyak peserta CPNS yang masih belum paham tentang SKB CAT itu apa. Jadi terkadang memang banyak jurusan dengan jabatan yang dilamar itu kan tidak linier. Jadi mereka mungkin salah paham, teman-teman. Mereka mungkin mikirnya yang keluar adalah soal-soal dari mata kuliah mereka. Kalau misalnya tidak linier, itu yang keluar adalah bidang dari jabatan tersebut gitu. Jadi memang tahun kemarin kita mendapatkan skor SKB itu bisa dibilang susah gitu. Terus banyak banget yang ngerasa kalau soal SKB itu susah-susah gitu pada tahun kemarin. Oke. Selanjutnya dari Febrian Fernando, Pranata Laboratorium Kemetrologian. Bingung. Jadi Pranata Laboratorium Kemetrologian ini sepertinya di bawah instansi pembina Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, pengamat meteorologi dan geofisika. Itu diatur dalam Kep garing 18 garing M.PAN garing 2 garing 2004 gitu. Jadi ini yang saya temukan pada jabatan fungsional yang berada di bawah BMKG. Dan kalian bisa lihat lebih lanjut, bisa lebih cari peraturannya, download, kalian bisa baca kira-kira bakal match enggak dengan Pranata Laboratorium Kemeteorologian yang kalian daftar, teman-teman gitu. Jadi tolong dipahami sendiri kira-kira match apa enggak. Dari Bagus Hardika, kalau arsiparis di Kemenaker kira-kira soalnya lebih ke jabatan arsiparis atau undang-undang ketenaga kerjaan ya. Jadi teman-teman lebih ke jabatan arsiparis gitu. Jadi telah saya alami pada periode CPNS tahun 2018 ini tentang jabatan dan bidangnya, teman-teman. Jadi bukan tentang instansi yang kamu daftar. Kiara Prasetya, SKB analis
jabatan, belajar apa saja, materi kuliah masuk nggak ya gitu. Jadi aku juga nggak tahu kamu kuliahnya di mana, prodinya apa, matkulnya apa aja. Kamu nggak jelasin di sini. Jadi kalau untuk analis jabatan itu instansi pembina jabatan fungsional itu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini ada jabatan fungsional analis kepegawaian, diatur dalam per/M.PAN/11/2006. Ada juga jabatan lain di bawah instansi pembina BKN, itu ada auditor kepegawaian, ini diatur pada nomor 40 tahun 2012. Ada juga diatur tentang jabatan fungsional asesor SDM aparatur, ini nomor 41 tahun 2012. Jadi ada 3 jabatan fungsional di bawah binaan BKN. Kamu bisa baca satu-satu dari jabatan fungsional tersebut. Kira-kira analis jabatan itu lebih match ke jabatan fungsional yang mana, teman-teman gitu. Ada dari KR. Kak, gimana kalau ada pertanyaan tentang apa keahlianmu, tapi kita nggak tahu atau nggak punya keahlian, mohon pencerahannya Kak gitu. Tapi saya percaya setiap orang atau setiap manusia itu pasti lahir punya kelebihan masing-masing gitu teman-teman. Jadi kamu bukannya nggak punya kelebihan, cuma mungkin kamu tidak menyadarinya gitu. Bisa jadi kamu aktif organisasi, itu adalah soft skill kelebihan kamu teman-teman. Atau kamu bisa bernyanyi, atau kamu bisa bermain alat musik, atau kamu bisa seni gitu, dalam bidang seni itu juga sebuah keahlian. Atau olahraga, kamu expert olahraga voli, main bola atau apa, itu juga sebenarnya sebuah kelebihan dari diri kamu sendiri, poin plus. Atau kamu bisa dari bidang jurusan kamu, misalnya kamu nih dari jurusan A gitu, berarti kamu punya keahlian dong di bidang A kayak gitu. Jadi pertanyaan terakhir dari Sherly Oktaviani, analis mutu hasil perikanan. Jadi ini pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, ada nih jabatan fungsionalnya itu diatur pada nomor 7 tahun 2018. Ada juga asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, diatur dalam nomor 8 tahun 2018. Ada juga jabatan fungsional inspektur mutu hasil perikanan, diatur juga pada nomor 9 tahun 2018. Dan ada juga nih asisten inspektur mutu hasil perikanan, diatur pada nomor 10 tahun 2018. Jadi jabatan yang telah saya sebutkan tadi, kalian bisa download satu-satu peraturannya dan bisa kalian match, kira-kira aku tuh lebih masuk ke jabatan fungsional yang mana teman-teman gitu. Karena tentunya pasti yang lebih paham dan memahami jabatan tersebut itu kamu teman-teman gitu. Oke, sekian dulu video tentang Q&A-nya. Atau jadi setelah saya mau bikin video tentang Q&A ini, sebenarnya masih banyak yang komen di bawah pertanyaan yang telah saya rekap. Saya mohon maaf banget belum saya rekap ulang lagi. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk belum saya jawab pada video ini teman-teman gitu. Mohon maaf. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.